Halo semuanya, kembali lagi di podcast V2V kali ini bersama aku Frilta Dan aku Frila. Nah, kali ini tuh kita nggak sendiri nggak sih Fril? Kita tuh kedatangan bintang tamu yang pastinya super menarik banget buat diajak ngobrol. Gimana kalau misalnya kita langsung panggil aja bintang tamu kita? Boleh, silakan masuk. Selamat datang Kak. Halo semuanya. Kalian udah kenal belum sama mereka? Belum kan? Oke, gimana kalau kita kenalan dulu? Di sebelah kanan aku ini ada Dr. Hafiz Setiawan. Beliau ini merupakan dokter spesialis andrologi terkenal di Jogja, guys. Halo Kak. Halo. Nah, terus yang satunya lagi siapa Ada nih? Kak Dea, seorang mahasiswi biologi UGM. Hai, senang bisa join. Coba tebak, kali ini tuh podcast kita bakal ngebahas tentang apa? Apa tuh? Oke, jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang proses terjadinya sperma alias spermatogenesis. Bukan corok ya guys ya, ini tuh sex education buat kalian semua. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Aku mau nanya nih Kak Hafiz, apa sih itu spermatogenesis? Sebelum kita membahas spermatogenesis, kita harus kenali dulu bagaimana bentuk sperma. Nah, jadi sperma terdiri dari 3 bagian. Apa aja tuh kak? Yang pertama itu dari kepala, yang berisi gen. Terus, yang kedua ada badan. Yang ketiga ada ekor untuk Bergerak. jadi begitu. Terus untuk ukurannya itu sangat kecil banget, sekitar 0,05 mm. Kecil banget ya. Kecil banget iya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Jadi gimana ya? Sperma itu berbentuk lingkaran. Awalnya lingkaran, terus lama kelamaan berkembang biak mirip dengan kecebong. Jadi prosesnya itu sekitar 5 mingguan. 5 minggu tuh cukup lama juga nggak sih kak? Nah kalau misalnya 5 minggu tuh pasti ada tahapan-tahapannya nih. Nah kira-kira tahapannya tuh apa aja sih guys? Mungkin kak Dea bisa bantu jelasin. Iya, jadi ada 3 tahap utama dalam spermatogenesis. Yang pertama adalah spermatogonium. Ini adalah tahap awal sel induk. Mereka berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, di dalam proses ini melibatkan tahapan mitosis. Lalu yang kedua ada spermatosit primer dan spermatosit sekunder. Spermatosit primer berkembang menjadi spermatosit sekunder, lalu menjadi spermatid. Lalu yang ketiga ada spermiogenesis. Ini merupakan tahap akhir. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa, sperma matang yang punya ekor dan bisa bergerak. Oh, berarti dari sel induk sampai jadi sel sperma itu butuh banyak proses ya Kak? Iya, Betul sekali itu. Wah, tapi kalau dilihat dari aura-auranya nih, pada lapar nih ya Kak ya? Ah iya, aura-auran banget auranya dokter sama kak Dea ya. Nah gimana kalau misalnya kita tuh break dulu, makan dulu. Kebetulan nih, kita tuh punya combo snack dari Kopi se-Indonesia. Ini tuh cocok banget buat kita rame-rame kayak gini guys. Sambil ngobrol, sambil Nah minum. bener, gimana kalau misalnya kita langsung eksekusi aja. Oke. Kak Hafiz doa dulu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalnya ada masalah yang terjadi di proses spermatogenesis nih, kira-kira itu bakal ngaruh ke proses fertilisasi nggak sih Kak Dea? iya bisa banget. Jadi kalau misal ada masalah pada tahap meiosis, sperma yang terbentuk akan gak sempurna atau bahkan gagal terbentuk. Wah, keren banget ya ilmunya ya. Makasih ya udah berbagi. Semoga teman-teman semua yang nonton juga bisa ngambil pelajaran dari podcast kita kali ini tentang apa ya, spermatogenesis, tentang proses-proses spermatogenesis. Semoga bisa lebih paham tentang materi itu. Makasih ya bintang tamu kita hari ini. Oh iya, buat cowok-cowok yang di rumah, saya kasih tips untuk menjaga sperma biar tetap sehat. Waduh, Apa aja tuh, Kak? aja tuh? Jadi, yang pertama itu jangan sering PMO. PMO itu nggak boleh. PMO itu bahaya banget. Selain bisa bikin aura wajah kalian tuh jadi gelap, Dan hitam.
Itu juga bisa nurunin kualitas sperma ternyata ya kak ya. Iya. Yang kedua itu berolahraga rutin. Oke. Yang ketiga menjaga berat badan. Tetap ideal. Ya langsing, jangan terlalu obesitas. Obesitas itu nggak boleh. Emang obesitas itu nggak boleh sih kak, nggak cuma buat sperma juga kan, buat kesehatan juga nggak baik. Iya, bisa menyebabkan stroke. Stok ya minimal Terus yang keempat, jangan merokok. Nge-vape? Nge-vape juga nggak boleh. Nggak boleh ya. Berbahaya itu, sangat berbahaya. Terus yang terakhir, jangan minum alkohol. Bisa bikin mabuk, terus mati. Kelar kalau udah mati ya kak. Oke, jadi guys, itu dia episode kita kali ini yang super seru banget dan interaktif banget bareng kedua narasumber kita yang asik banget. Nah, gimana nih? Udah cukup terhibur belum dengan podcast kali ini? Kalau udah, kita say goodbye dulu yuk.